Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desti Ermasari dengan NPM C1C020061. Nah, ini adalah pertemuan lanjutan mengenai non-current liabilitas. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana jika obligasi itu diterbitkan di antara tanggal pembayaran. Yang pertama, bond investor akan membayar kepada seller. Nah, seller itu perusahaan yang menerbitkan. Jadi, bond investor itu akan membayar interest accrued kepada seller atau bunga terhutang. Bunga terhutang artinya sudah menjadi beban tetapi belum dibayarkan, yang dihitung dari tanggal pembayaran bunga terakhir sampai dengan tanggal penerbitan obligasi. Contohnya itu, jika obligasi diterbitkan pada tanggal 1 April, maka yang dikatakan interest accrued itu adalah dari 1 Januari sampai dengan 1 April. Berarti kan itu ada 3 bulan. Kemudian, pada pembayaran bunga semester atau pada pembayaran bunga semi-annually yang berikutnya, maka perusahaan kita sebagai penerbit akan membayar bunga untuk 6 bulan. Atau dari sudut pandang bond investor itu, dia akan menerima bunga dari perusahaan kita full 6 bulan. Selanjutnya, kita masuk ke materi non-current liabilities yang kedua, yaitu long-term notes payable. Kan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang obligasi. Selanjutnya, kita ini akan membahas mengenai long-term notes payable. Untuk long-term notes payable, perlakuan akuntansinya sama dengan obligasi, yaitu cara menentukan berapa nilai dari notes payable yang diterbitkan itu menggunakan present value. Jadi, kita menghitung present value dari dua nilai, yaitu kita present value kan terlebih dahulu prinsipal atau pokok hutang, kemudian yang di present value kan berikutnya adalah bunga yang dibayarkan secara periodik. Kemudian, perusahaan juga akan melakukan amortisasi premium ataupun diskon selama umur dari notes payable ini. Kemudian, untuk vessel itu ada yang zero interest bearing note dan ada juga yang interest bearing note. Nah, untuk zero interest bearing note itu sendiri berarti tidak menyertakan kontraktual pada sertifikat vesselnya atau dokumen vesselnya. Perusahaan yang menerbitkan zero interest bearing note maka dapat dipastikan bahwa vessel tersebut adalah vessel yang diterbitkan pada tingkat diskon. Karena kontraktualnya itu tidak disebutkan, maka kontraktualnya itu bernilai sama dengan 0%. Kemudian pada zero interest bearing note akan dilakukan amortisasi selama umur dari vessel ini. Yang kedua itu ada interest bearing note. Untuk interest bearing note ini, kita harus menentukan apakah dia diskon atau premium. Caranya sama dengan obligasi, yaitu dengan menggunakan present value. Selain itu, ada juga vessel yang diterbitkan bukan menerima kas, tetapi menerbitkan vessel itu untuk membeli suatu properti, barang, ataupun membayar jasa yang kita terima. Berikutnya kita akan membahas mengenai mortgage notes payable. Nah, mortgage notes payable ini dia bentuknya masih dalam bentuk vessel jangka panjang. Tetapi biasanya dia ada jaminan berupa properti atau aset tetap. Jadi yang dikatakan mortgage notes payable adalah vessel jangka panjang yang disertai dengan adanya jaminan berupa adanya properti ataupun aset tetap. Biasanya mortgage notes payable ini akan ada pembayaran secara angsuran. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke materi akuntansi pelunasan dari non-current liabilities. Ada 3 kemungkinan pelunasan dari non-current liabilities ini. Yang pertama, obligasi atau notes payable itu dilunasi tepat pada tanggal jatuh tempo.
Ketika obligasi jatuh tempo dan perusahaan melunasi obligasi tersebut, maka perusahaan akan melunasi sebesar nilai nominalnya. Yang kedua, obligasi atau wesel itu dilunasi lebih cepat daripada tanggal jatuh tempo. Berarti, dia tidak akan melunasi sebesar nilai nominalnya. Nah, ketika obligasi dilunasi lebih cepat daripada tanggal jatuh tempo ini, maka perusahaan akan melunasi obligasi tersebut sebesar berapa cash yang dia akan bayarkan. Misalnya, dia harus membayarkan atau mengeluarkan cashnya itu sebesar $105.000. Kemudian bandingkan dengan nilai tercatat dari obligasi tersebut pada tanggal pelunasan. Ternyata nilai tercatatnya itu sebesar $102.000. Dalam pelunasan ini dapat dikatakan perusahaan melunasi obligasi ini akan mengakui adanya kerugian karena membayar lebih tinggi dibandingkan nilai tercatat dari obligasi. Jadi, cara untuk menentukan keuntungan atau kerugian dari pelunasan obligasi yang dipercepat yaitu dengan cara membandingkan kas yang dibayarkan untuk melunasi obligasi tersebut dengan nilai yang tercatat dari obligasi tersebut pada tanggal pelunasan. Jika lebih besar yang dibayarkan dibandingkan dengan nilai yang tercatat, maka kita mengakui adanya loss atau kerugian. Tetapi jika kebalikannya kita melunasi lebih rendah dibandingkan nilai tercatat dari obligasi tersebut, maka kita mengakui adanya gain. Yang ketiga itu dilunasi dengan menyerahkan aset atau sekuritas lain. Pada saat obligasi itu jatuh tempo, kita melakukan pelunasan, tetapi kita tidak membayarkan dengan menggunakan cash. Tetapi kita membayarkan dengan menyerahkan aset ataupun menyerahkan sekuritas lain kepada bond investor. Kemudian yang terakhir itu dilunasi melalui modifikasi of term. Artinya dia tidak dibayar atau tidak dilunasi dengan menggunakan cash ataupun menyerahkan aset, tetapi dia melakukan modifikasi kesepakatan. Misalnya yang pertama itu dengan mengurangi tingkat bunga yang tertera dalam kontrak atau state interest rate-nya. Yang kedua, memperpanjang maturity date atau menambah lagi waktu jatuh temponya. Misalnya harusnya itu kan jatuh temponya sekarang, tetapi kita meminta penundaan atau perpanjangan waktunya. Yang ketiga itu bisa juga dengan mengurangi face amount atau nilai nominal. Lalu yang terakhir bisa juga dengan mengurangi atau menangguhkan bunga yang terhutang. Nah, itulah materi mengenai non-current liabilitas. Untuk materi non-current liabilitas ini sendiri sudah selesai. Kita sudah menjelaskan atau membahas secara lengkap mengenai non-current liabilitas. Jadi untuk pertemuan ini kita sudah selesai membahas mengenai non-current liabilitas dan akan kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya itu masuk ke materi yang lain. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.